mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Visi Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Benedictus Cakre. Perkenalkan, saya Erina Belinda Asari. Perkenalkan, nama saya Yusinta Alfatisonaya. Perkenalkan, nama saya Media Radha Syafitri. Perkenalkan, nama saya Anca Dainara Chandra Widianto. Dan sekarang kami berada di Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Baik, selamat sore Mbak. Selamat sore. Sebelumnya kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 ingin mewawancarai Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Apakah diperbolehkan Mbak? Boleh? Sebelumnya saya mau bertanya ya Mbak ya. Apa visi dan misi utama komunitas Yayasan Bina Bakti Lingkungan dalam upaya pemberdayaan lingkungan Mbak? Jadi kami memiliki beberapa visi misi. Yang pertama adalah kita memiliki misi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, juga melakukan pelestarian lingkungan serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan. Nah, setelah itu kami akan berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan lingkungan yang berkelanjutan. Begitu. Untuk pertanyaan yang kedua ya Mbak, saya mau bertanya, apa program atau inisiatif apa yang telah dijalankan oleh komunitas Yayasan Bina Bakti Lingkungan Mbak? Program yang kami lakukan ada banyak, ada beberapa. Mulai yang pertama kita melakukan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah secara bertanggung jawab dari rumah, yaitu mulai dari pengolahan sampah anorganik dengan bank sampah serta pengolahan sampah anorganik untuk menjadi ekoenzim begitu. Yang ketiga, setelah masyarakat melakukan pengolahan sampah itu, kami juga melakukan kegiatan berupa pendidikan kepada anak-anak duafa pelestari lingkungan, mulai dari belajar matematika, bahasa Inggris, serta meningkatkan karakter kewirausahaan lingkungan mereka dengan melibatkan di dalam proses pembuatan sabun dari ekoenzim begitu. Serta kami juga ada program kepedulian yang mana ini bentuk kepedulian kami atas ini jiwa sosial dan juga partisipasi aktif dari masyarakat untuk terus melakukan pelestarian lingkungan kepada pemulung, kepada pengurus bank sampah dengan kita berikan bantuan sembako mulai dari program peduli pahlawan lingkungan, juga ada program sembako untuk pemulung seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaannya, bagaimanakah cara komunitas Yayasan Bina Bakti Lingkungan melibatkan masyarakat lokal dalam program-program lingkungan, Mbak? Kalau kita melakukan pelibatan ke program-program kami senantiasa pertama ya melakukan edukasi terlebih dahulu ke mereka. Kita tumbuhkan dulu kesadaran kepada mereka terkait pentingnya melakukan pengolahan sampah, begitu kan? Pentingnya menjaga atau melestarikan lingkungan ini. Setelah itu kami mengajak mereka untuk terlibat menjadi pengurus ataupun menjadi penerima aktif ataupun kepanitiaan di dalam setiap kegiatan kita. Contoh ya, seperti di bank sampah seperti itu. Nah, masyarakat akan kita edukasi untuk mulai melakukan pemilahan sampah. Yang kedua, mereka juga kita ajarkan untuk melakukan manajemen bank sampah yang dilakukan di wilayah mereka sendiri begitu. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk pelibatan di pengolahan sampah anorganik, sampah organik maksud saya, mereka juga akan kita latih terlebih dahulu bagaimana memilah dan mengolah sampah untuk dijadikan ekoenzim, karena kan tidak semua jenis kulit buah bisa dijadikan ekoenzim. Setelah mereka kita ajarkan untuk membuat ekoenzim, mereka kita arahkan untuk bisa memproduksi sabun, sehingga membuat sabun dari ekoenzim bisa membuat mereka menjaga lingkungan lebih bersih. Yang kedua bisa membuat nilai ekonomi juga lebih baik begitu kan, serta ini mencegah pencemaran limbah dari sabun yang kurang ramah lingkungan begitu. Untuk selanjutnya Mbak, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh komunitas Yayasan Bakti Lingkungan dalam upaya pemberdayaan lingkungan? Dan bagaimana sih Mbak cara yayasan ini untuk mengatasinya?
tantangan terbesar kami adalah di ini ya, tingkat keterbukaan masyarakat di dalam pengolahan sampah itu cukup bervariatif. Ada masyarakat yang di dalam pengolahan sampah itu mereka sudah terbuka, mereka sudah mau menerapkan cara pengolahan sampah yang baru. Ada juga yang masih merasa sampah ini bukan tanggung jawab mereka, tapi sampah ini adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga mereka secara terang-terangan ataupun secara implisit kadang mereka bilang mau tapi ternyata tidak menjalankan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita terus melakukan edukasi dengan berbagai cara yang menarik. Salah satunya seperti kayak di foto ini ya, kita mengadakan pasar murah bayar pakai sampah. Jadi mereka bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah, kemudian bisa membeli sepaket sembako dengan bayarnya pakai sampah. Jadi program-program yang kreatif untuk terus memicu ataupun meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam mengelola dan juga memilah sampah dari rumah begitu. Baik Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya ini Mbak, mungkin boleh diceritakan ya Mbak, program apa sih yang paling berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi lingkungan? Program yang paling berhasil adalah program bank sampah seperti itu ya, yang mana ini sudah kita mulai sejak tahun 2010 waktu kami masih juga bank sampah skala RT waktu itu, sehingga kita melakukan edukasi ke masyarakat untuk memilah sampah anorganik. Nah, dari sampah anorganik yang kita pilah itu, yang warga pilah, mereka kita ajarkan untuk menambah nilai ekonomi dengan memilah lebih detail seperti itu kan. Nah, setelah itu kita ajak mereka menyetorkan sampah ke bank sampah, dan alhamdulillah sampai sekarang dari pengolahan sampah itu kami bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat menengah ke bawah dan juga mampu berkontribusi untuk pengurangan sampah yang masuk ke TPA begitu. Baik Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada komunitas Yayasan Bina Bakti Lingkungan ini bekerja sama dengan organisasi lain atau pemerintah untuk mencapai tujuan lingkungan, Mbak? Tentu saja, karena dalam proses kita itu melestarikan lingkungan ya, kita tidak bisa berjalan sendiri. Karena dengan berkolaborasi kita bisa bersama-sama meningkatkan dampak positif ke masyarakat. Beberapa organisasi yang bekerja sama dengan kami itu mulai dari pihak akademisi, universitas, ataupun dengan perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN, serta pemerintah dalam beberapa program seperti program Kampung Surabaya Hebat, kemudian ini lomba yang sebelumnya itu Surabaya Smart City dan lain segala macamnya seperti itu. Jadi ada banyak hal ya Mbak ya yang sudah didapatkan dari organisasi-organisasi lain. Ya, kita banyak berkoordinasi dan berkolaborasi dengan mereka. Iya. Baik Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, apa saja agenda atau jadwal dan waktu kegiatan itu di hari apa aja Mbak? Biasanya kalau agenda rutin ya yang kami lakukan dalam 1 bulan itu, kita ada ini pelaksanaan kegiatan pembagian sembako kepada pemulung dan duafa begitu ya. Yang kedua, kita rutin hari Sabtu itu ada les untuk anak-anak duafa, anak-anak pelestari lingkungan itu. Setiap hari Sabtu mulai belajar bahasa Inggris, matematika, ada yang SD, ada yang SMP, begitu ya. Serta kita ada jadwal rutin untuk membuat ekoenzim dan produksi sabun seperti di sana itu kan. Nah, itu ada sabun-sabun yang kami produksi yang juga kami jual begitu. Nah, di samping itu kegiatan rutin lainnya adalah yang sedang kami lakukan edukasi. Biasanya kita edukasi ke beberapa tempat ya, ada edukasi yang kerjasama untuk membuka bank sampah di RT RW, ada edukasi di sekolah ataupun di instansi kantor yang akan menjalankan program pemilahan sampah dari kantor. Tapi next yang akan menjadi rencana kami itu adalah kita ada rencana untuk kegiatan relawan. Jadi kita ingin masyarakat ataupun seperti teman-teman ya, kakak-kakak mahasiswa ini bisa memiliki pengalaman dan perasaan bahagia menjadi salah satu bagian dari pelestarian lingkungan seperti itu. Baik Mbak, untuk pertanyaan yang terakhir ini Mbak, apakah ada website atau media sosial dari Yayasan Bakti Lingkungan ini Mbak?
Untuk website ada di Yayasan Bina Bakti Lingkungan.id ya. Nah, kemudian kalau di sosial media kami baru ada Instagram. Tapi di Instagram kita ada 2 Instagram. Yang pertama adalah Instagram dari Yayasan Bina Bakti Lingkungan. Yang kedua Instagram dari EcoEnzyme, salah satu unit usaha baru kami untuk pengelola ini sabun dan juga EcoEnzyme, serta yang sudah lama yang sudah teman-teman mungkin ketahui, Bank Sampah Induk Surabaya selaku unit untuk pengolahan sampah anorganik kami. Baik Mbak, terima kasih sebelumnya untuk semua ilmunya yang bisa kami dapatkan sebagai mahasiswa untuk memotivasi kami dalam beredukasi, memilah sampah, dan mencintai lingkungan. Terima kasih Mbak.